Halo Amir, selamat datang kembali di channel X Motor Ride. Kali ini Amir akan mengajak kalian berkenalan dengan motor sport bike di kelas 250cc adalah dari Yamaha. Ya siapa lagi kalau bukan YZF-R 25 atau lebih dikenal dengan nama Yamaha R25. Dari sejarahnya pas pertama kali muncul, apa saja spesifikasi dan fiturnya, perjalanan evolusinya, dari harganya, hingga potensi upgrade dari mesinnya. Yamaha R25 ini merupakan bagian dari keluarga YZF-R atau Yamaha Zinger 4-Stroke Race yang jika dibahas Indonesia kan berarti motor Yamaha bermesin patak untuk balapan dan kebut-kebutan. Pemberian nama dari Yamaha seperti itu memang tidak berlebihan, mengingat motor di klan YZF-R ini pastilah yang terbaik yang bisa diberikan Yamaha untuk setiap kelasnya. Ini juga berlaku untuk Yamaha R25 yang merupakan motor terbaik, terkencang, tercepat untuk kelas super 4 liter 2 silinder dari Yamaha. Tapi sebenarnya ada sedikit yang berbeda dari deretan YZF-R lainnya, dari mulai R125, R15, R6, dan R1. Pada rangkanya bukan twin spar atau delta box yang seharusnya menjadi identitas dari YZF-R. Yamaha R25 ini menggunakan rangka diamond dengan alasan lebih fleksibel dan mendukung performanya. Tapi sejak Yamaha R7 muncul di tahun 2021, Yamaha R25 tidak lagi sendirian karena R7 juga menggunakan jenis rangka yang sama. Lalu pada desain keseluruhannya pasti siapapun termasuk kalian bisa menebaknya. Memiliki body full fairing yang diciptakan untuk melawan hambatan angin pada kecepatan tinggi, kemudian stang jepit yang memaksa radarnya untuk menunduk dan mendukung posisi kebut-kebutan, dan semua yang disematkan padanya adalah untuk mendukung seberapa cepat motor ini berlari. Kemudian pada harganya saat konten ini dibuat, versi standarnya dijual pada harga 63.260.000, sedangkan versi ABS-nya dibanderol pada harga 69.955.000 atau 70 juta. Itu untuk OTR Jakarta dan sekitarnya. Dan Yamaha R25 ini sudah dilahirkan atau sudah mengaspal sejak tahun 2014. Hingga saat ini motor 2 silinder ini sudah melakukan pembaruan di tahun 2019. Dengan begitu setidaknya ada 2 generasi sejak awal kemunculannya. Pet, Ya Pak Bos. kita menongeng lagi. Oke. Dimulai pada Yamaha R25 V1 Old atau generasi 1 di tahun 2014 sampai 2018 yang lahir sebagai motor 250cc terbaik dan paling unggul pada saat itu. Ya, waktu si R25 ini lahir sebagai penghobi roda 2, sayangnya Armin hanya bisa mengamati di jam-jam istirahat kantor saja, karena pada masa-masa itu memang waktu habis untuk cari sesuap nasi demi bertahan hidup. Duh, kasihan banget sini aku belum. Oga, lu kan tokoh fiksi yang goib. Beberapa tahun sebelum R25 ini lahir, medan perang persaingan motor 250cc kembali dihidupkan oleh Kawasaki. Mereka meluncurkan motor 250cc 2 silinder Ninja 250R yang lebih dikenal dengan panggilan Ninja 250 Karbu di tahun 2008. Kemudian 5 tahun kemudian atau sesudahnya di tahun 2013, mereka memperbaruinya dengan meluncurkan Ninja 250 Fi, mengganti sistem karburator dengan injeksi. Dan di sisi lain, pabrikan sayap Honda sudah menurunkan unitnya untuk merebut pasar melawan Kawasaki. HHM mendatangkan CBR 250R dari Thailand sejak tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014 mengalami pembaruan desain dan performanya. Meskipun hanya 1 silinder dan mutan tenaganya hanya 28,2 horsepower saja, di bawah Ninja 250 2 silinder yang mutan powernya mesinnya mencapai 31,5 horsepower, tapi secara power to weight ratio atau PWR, CBR ini unggul ya karena bobotnya memang ringan, hanya 143 kg saja, sedangkan Ninja Fi 2 silinder itu bobotnya mencapai 172 kg. Nah, dan pada tahun 2014 dilahirkanlah Yamaha YZF-R 25. Motor ini menjadi yang terbaik saat itu dengan muntahan tenaga mencapai 35,5 horsepower dan bobotnya mencapai 166 kg. Secara power lebih besar dari Ninja Fi dan secara PWR lebih baik dari CBR 250R. Tapi saat itu kemunculan Yamaha R25 ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan dan mengagetkan karena 1 tahun sebelumnya konsep sudah diperkenalkan di Yamaha di ajang Tokyo Motor Show tahun 2013. Pada kenyataannya berbeda antara konsep dengan aslinya. Itu kebiasaan Yamaha kalau keluarin konsep suka jauh bola belu sama aslinya. Kenapa ya? Kok bisa begitu? Tahu tuh Yamaha, Kasih paham dong Pak Bos. apanya? Yamahanya. Mereka nggak tahu siapa kita. Memang kita siapa? Kan pendekar si buta dari gua hantu. Ya, dan lu si kliwonnya yang suka nyencel di pundak.
Motor yang dijuluki BBM One ini bertahan di puncak motor 250cc terbaik selama 2 tahun lamanya, karena pada tahun 2016 pabrikan Honda melahirkan CBR 250RR, silinder yang tahan powernya mencapai 38,2 horsepower dan bobotnya 165 kg, yang secara tenaga lebih unggul, secara bobot lebih ringan, secara fitur dan teknologi lebih advance, dan secara desain tampilan lebih sadis dan bengis. Tidak hanya sampai di situ saja, posisi R25 sebagai runner-up kembali tergeser, yang kali ini oleh Geng Hijau. Pada tahun 2017, Kawasaki melakukan upgrade ke New Ninja 250 Fi dan sukses menaikkan tenaganya menjadi 28,5 kW atau 38,2 horsepower. Sedangkan pada detail spesifikasi mesin dan performanya, Yamaha R25 ini dibekali mesin inline 2 silinder segaris 250cc yang muatan powernya mencapai 35,5 horsepower di 12.000 rpm dan torsinya berada di 22,6 Nm pada 10.000 rpm, sedangkan pada bobotnya mencapai 166 kg. Sebenarnya Yamaha tidak tinggal diam, karena Yamaha R25 Vito generasi 2 itu diluncurkan pada tahun 2019 dengan pada perubahan desain dan tampilan, peningkatan fitur tapi tanpa peningkatan performa. Pada generasi kedua ini desain dan wujudnya sangat berbeda jika dibandingkan versi sebelumnya, terutama bagian depan dan mukanya. Suspensi depan menggunakan shock absorber dot atau invert shock picker berukuran 37 mm. Dan sebenarnya Yamaha pastinya berharap banyak pada perubahan tampilan ini pada penjualannya, tapi pada kenyataannya desain baru R25 ini cenderung ditolak pasar karena banyak yang berpendapat masih lebih garang wujud yang sebelumnya atau pendahulunya. Ya sih, jika dilihat dari gambar dan foto memang desain baru motor ini bisa dibilang kurang menarik. Tapi jika Amin boleh jujur, ketika melihatnya langsung tampilannya tidak jelek, bahkan terlihat bagus-bagus saja. Kesimpulannya Yamaha YZF R25 ini tidak fotogenik saja. Pada sektor permesinan dan performa sama sekali tidak berubah dari versi sebelumnya. Muntahan power mesinnya masih di 35,5 horsepower. Sedangkan pada torsinya menurut data tertulis ada peningkatan menjadi 23,6 Nm dari yang sebelumnya 22,6 Nm. Bahkan ya untuk versi 2022 di Jepang malah mengalami penurunan. Tenaganya menjadi 34,8 horsepower di 12.000 rpm dan torsinya 23 Nm di 10.000 rpm. Dan hal itu disebabkan adanya penyesuaian terhadap regulasi Euro 4. Pada bobotnya juga sama sekali tidak ada perubahan dan sama saja di 166 kg, sehingga power to weight ratio-nya atau PWR-nya pastinya tidak berubah. Sedangkan pada performanya dalam rangka meraih kecepatan puncak, Yamaha mengklaim menjadi lebih baik karena disebabkan perubahan desain yang baru berdampak pada aerodinamis yang lebih baik. Dengan begitu kemampuan melawan hambatan anginnya menjadi lebih baik lagi. Dan meskipun banyak dibully sebagai motor yang lambat di kelasnya, pada kenyataannya motor ini tidak jelek pada performanya. Tetap salah satu yang terkencang dari deretan peringkat motor 250cc yang totalnya 31 motor yang sudah admin benchmark versi X Motorized tentu saja. Dan si Yamaha R25 ini menempati posisi 4 besar peringkat motor 250cc terbaik dan terkencang, dan peringkat 3 untuk 250cc 2 silinder setelah CBR 250RR di peringkat pertama dan New Ninja Fi runner-up-nya. Berarti cepat juga larinya ya? Emang cepat larinya motor ini, yang bully itu matanya picak. Di sirkuit juga sebenarnya imbang, dan bedanya hanya tipis-tipis saja. Cuma ya begitu, suka pada lebay kalau hujat-hujatan. Beda tipis saja, seolah-olah dibikin kayak beda langit dan bumi. Oh begitu ya? Pada spesifikasinya Yamaha R25 Vito tahun 2019 ini bermesin DHC 250cc inline 2 silinder yang muntahan powernya mencapai 35,5 horsepower di 12.000 rpm dan torsi puncaknya di 23,6 Nm pada 10.000 rpm dan bobotnya mencapai 166 kg. Tapi ada yang menarik dari Yamaha R25 ini, karena potensi upgrade mesin ke R3 hanya merubah diameter pistonnya saja. Ya memang berbeda jika disandingkan dengan rival dari pabrikan Honda, misalnya CBR 250RR yang tidak mempunyai versi 300cc-nya, sedangkan Yamaha R25 ini memiliki saudara kembar untuk pasar Eropa di kelas 300cc, yaitu Yamaha R3 yang kombinasi mesinnya mencapai 320cc dan muntahan powernya mencapai 41,4 horsepower dan torsinya mencapai 21,6 Nm. Tapi jika diperhatikan atau dilihat-lihat secara seksama, itu CBR 250RR yang keluaran tahun 2022-2023 yang kode projectnya K64M, muntahan tenaganya sama di 41,4 horsepower dengan cc yang lebih kecil. Itu nggak tahu diapain itu motor 2 silinder 240cc sama Honda bisa mencapai segede gitu tenaganya, menyamai motor 321cc. Doping tuh, offset, pelanggaran, kasih kartu merah. Dan untuk perbedaannya dengan R3, Yamaha R25 ini hanya pada konfigurasi diameter kayak langkah pistonnya saja, dimana R25 ini hanya 60 x 44,1 mm dan R3 mencapai 68,44,1 mm. Beda di diameter piston sebesar 8 mm.
Selain itu, rasio kompresinya juga sedikit berbeda. Dengan begitu bisa saja mengganti blok silinder, piston, dan gasket pada R25 yang diambil dari R3. Sebagai catatan, perubahan ruang bakar R25 akan meningkat sebesar 74 cc menjadi 321 cc. Nah, hal ini harus diikuti perubahan lainnya. Pastinya harus ganti ECU atau melakukan setting ulang menggunakan piggyback yang sesuai parameternya. Nah, buat user R25, upgrade sajalah itu mesinnya menjadi mesin R3. Biar pada nyaho itu rider CBR 250RR. Buktikan ke mereka, hajar, tuman. Gak tahu malu. Dianya sendiri user baby RR. Kacau. Baik, sekian saja konten dari Alvin tentang perkenalan dengan Yamaha R25 ini. Jika ada kesalahan kata dan penyampaian serta data, mohon untuk dimaafkan. Jika ada masukan, silahkan isi kolom komentar. Jika kalian suka konten ini, silahkan like, follow, dan subscribe. Selalu hati-hati jalan, utamakan selamat sampai tujuan. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.